Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fardil Sandi di channel Pak Guru Sandi. Di video kali ini kita akan membahas soal TIU yang berkaitan tentang soal-soal yang mirip pernah muncul di tahun 2018 dan 2019. Sebenarnya soal ini agak sulit untuk dikerjakan, tapi dengan kegigihan dan kesabaran kamu pasti bisa melewati cobaan berat ini. Tanpa berlama-lama, ayo kita kerjakan soal yang pertama. Randy mempunyai permen sebanyak 3 kali banyaknya permen yang dimiliki oleh Sule. Sule mempunyai permen 12 lebih sedikit dari Teguh, dan Teguh mempunyai permen 4 lebih banyak dari Randy. Perbandingan banyaknya permen yang dimiliki oleh Randy, Sule, dan Teguh adalah A. 3 banding 6 banding 2, B. 6 banding 2 banding 4, C. 3 banding 1 banding 4, D. 1 banding 3 banding 4, dan E. 1 banding 2 banding 4. Jadi ceritanya ini adalah perbandingan. Cara untuk menyelesaikan perbandingan ini sebenarnya butuh teknik yang mungkin berpengalaman. Jadi kalian harus belajar banyak hal ini. Jadi saya bacakan dulu ya. Randy mempunyai permen. Jadi ada 3 orang, ada Randy, ada Sule, ada Teguh. Di mana Randy itu disimbolkan dengan huruf X, Sule disimbolkan dengan huruf Y, dan Teguh disimbolkan dengan huruf Z. Ya kan? Sekarang soalnya Randy mempunyai permen sebanyak 3 kali. Ini Randy X kan mempunyai permen 3 kali dari Sule ini. 3 kali banyaknya ini kali. Di sini 3 kali Y. Ya kan, jadi permennya Randy itu adalah 3 kali dari Sule. Ya kan, Sule mempunyai permen lebih sedikit. Kalau lebih sedikit kan dikurang dari permen Teguh. Berarti Y ini Sule sama dengan permennya itu lebih sedikit daripada Teguh. Z dikurang dengan 12 ya. Kemudian diganti dengan Z. Ini ya, ini yang disubstitusi menjadi ini, ditukar Z sama dengan Y ditambah 12. Kenapa ini? Untuk memudahkan. Karena di sini ruas kanan kan ada Y, berarti di sini juga harus ada Y jika ada Y. Nah, ini Y sama dengan Z dikurang 12. Jadi saya tukar. Jadi Z sama dengan ini kan minus 12, pindah ruas ke sini berubah jadi positif, berarti Y ditambah dengan 12. Atau saya tukar Z sama dengan Y ditambah 12. Cukup paham ya? Selanjutnya itu adalah Teguh mempunyai 4 permen lebih banyak dari Randy. Ini lebih banyak dari Randy. Teguh mempunyai permen lebih banyak dari Teguh. Teguh kan lebih banyak daripada Randy. Jadi X ini Randy ditambah dengan 4 permennya karena lebih banyak daripada permen Randy ya. Jadi siklusnya seperti ini. Oke, kita lanjut. Kemudian diperoleh ini kan Z sama dengan X ditambah 4. Kita mulai dari sini. Z sama dengan X ditambah dengan 4. Nilai Z itu adalah Y ditambah dengan 12. Jadi saya tukar ya, saya tukar ini Y ditambah 12 sama dengan X ditambah 4 turun. Ya kan? Selanjutnya ya, ini di plus 12 plus 4. Plus 4 ini pindah ruas ke sini sehingga dikurang dengan 4. Jadi 12 dikurang 4 sama dengan 8. Jadi Y ditambah 8 sama dengan X, tinggal X ya. Selanjutnya adalah Y ditambah 8 sama dengan 3X. Dari mana dapat 3X? Karena nilai X itu adalah 3Y ya, jadi berubah posisinya seperti ini. Jadi Y ditambah dengan 8 sama dengan 3Y. Kemudian 8 karena ini kan Y, di sini juga Y, ini Y pindah ruas ke sebelah kanan saya ya kan, sehingga tinggal 8 di posisi kiri sama dengan 3Y karena ini positif pindah ruas berubah jadi pengurangan. 3Y dikurang Y, di sini ada nilai 1. Jadi 3 dikurang 1 sama dengan 2Y. Jadi tetap 8 ya. Jadi sama dengan Y sama dengan ini perkalian kan 2Y. 2 dikali Y, pindah ruas ke sini diubah menjadi pembagian. Berarti 8 bagi 2 sama dengan 4. Berarti nilai Y itu sama dengan 4. Sudah dapat ya? Karena sudah dapat nilai Y, kita pindah pada nilai X dan Z.
Ya, saya tukar di sini, saya simpan di sini. X sama dengan 3 dikali Y. Karena Y sudah didapatkan berarti sama dengan 3 dikali dengan nilainya adalah 4. 3 dikali 4 sama dengan 12. Oh, berarti nilai Z sama dengan nilai X sama dengan 12. Sekarang kita pindah ke nilai Z. Nilai Z itu sama dengan X ditambah dengan 4. X ditambah dengan 4. X itu kan sama dengan 12 dan ditambah dengan 4. 12 tambah 4 sama dengan 16. Nilai Y sama dengan 4, X sama dengan 12, Z sama dengan 16. Sedangkan dalam soal itu perbandingan antara Randy itu dengan X, perbandingannya adalah Sule Y dan Teguh Z. Ya, perbandingannya X, Y, Z. X itu adalah 12. Perbandingannya Y 4 dan perbandingannya adalah 16 Teguh. Nah, kenapa tidak ada dalam opsi? Karena ini harus diperkecil. Ini dibagi 4, ini dibagi 4, ini dibagi 4. 4 bagi 4 1, 16 bagi 4 4, 12 bagi 4 3. Jadi dapat 3 1 4 dan terdapat pada opsi C. Jadi cara pengerjaan perbandingan itu yang sulit. Ini termasuk soal HOTS ya, seperti ini. Ya, ikuti cara ini. Mungkin ada cara lagi yang lebih simpel karena cara yang saya gunakan ini adalah yang paling simpel. Oke, kita lanjut soal yang kedua. Ini dia soal perbandingan yang kedua. 5 tahun yang lalu jumlah usia dua orang bersaudara adalah 26 tahun. Berarti 5 tahun yang lalu jumlah kedua bersaudara itu adalah 26 tahun. Sedangkan sekarang perbandingan yang tua dan muda adalah 3:1. 9 tahun kemudian perbandingan yang tua dan muda adalah, berarti yang ditanyakan adalah 9 tahun ke depan perbandingannya berapa? A 3:1, B 2:1, C 3:2, D 4:3 dan E 5:4. Sekarang kita jawab sama-sama. Jadi ini dalam soal perbandingan matematika. Jadi tua dan muda. Tua disimbolkan dengan huruf X dan muda disimbolkan dengan huruf Y. Nah, ini ada soal tadi yang mengatakan bahwa perbandingan antara tua dan muda ini perbandingan tua dan muda adalah 3:1. Atau kita ubah menjadi X sama dengan 3 dikali dengan Y. Jadi ini adalah kunci. Oke? Di dalam soal itu juga dikatakan 5 tahun yang lalu jumlah usia kedua ini. Jumlah usia keduanya, usia kedua antara X dan Y adalah 26 tahun sama dengan, berarti kan jumlah keduanya adalah 26 tahun. Jumlah kedua antara X dan Y ini jumlah. Tetapi ini kan 5 tahun yang lalu. Karena ada 5 tahun yang lalu kan harus mundur. Berarti X-nya dikurang 5 dan Y-nya juga dikurang 5. Ya kan 5 tahun lalu. Jumlah keduanya adalah 26. Oke, selanjutnya X dan Y, karena bisa langsung X dan Y, coba perhatikan. Minus 5 pindah ruas ke sebelah kanan dan minus 5 juga pindah ruas ke sebelah kanan. Kalau minus pindah ruas berarti berubah jadi positif. Ini kan menjadi plus 5 dan plus 5. Berarti plus 10 kan, 10 ditambah 26 sama dengan 36. Berarti X dan ditambah Y sama dengan 36. Oke, selanjutnya adalah nilai X itu kan sama dengan 3Y. Berarti ditukar. Nilai X itu berubah jadi 3Y. Ditambah dengan Y sama dengan 36. Berarti ini karena sama-sama ada Y. Karena penjumlahan di sini kan ada nilai 1. 3 tambah 1 sama dengan 4. Y sama dengan 36. Y sama dengan, di sini ada perkalian. Kemudian 4 ini pindah ruas karena sama-sama angka. 36 akan dibagi dengan 4 sama dengan 9. Ya kan? Berarti nilai Y itu adalah 9. Sekarang kita mau cari nilai X-nya berapa karena Y-nya sudah diketahui dan posisinya ada di sini. Nah, sekarang ini ya. X sama dengan 3Y. Nilai Y sama dengan 9 berarti 3 dikali 9 sama dengan 27. Oh, nilai Y sama dengan 9 dan X sama dengan 27. Ya kan? Artinya yang muda nilainya 9 dan tua nilainya 27. Nah, sekarang di dalam soal itu dikatakan 9 tahun kemudian, berarti akan ditambah masing-masing 9. Di mana yang tua ini nilainya tadi 27 akan ditambah dengan 9 sama dengan 36. Dan yang muda itu adalah Y
jumlah ada 9 akan ditambah dengan 9 tahun, berarti dapat 18. Jadi perbandingan tua dan muda X dan Y adalah 36 dan 18. Karena di opsi tidak ada, berarti ini harus diperkecil. Ini dibagi dengan 18 dan dibagi dengan 18. 18 bagi 18 dapat 1, 36 bagi 18 sama dengan 2. Dan didapatkan terdapat pada opsi B. Oke? Cukup paham ya dengan pengerjaan soal yang semacam ini. Oke, kita lanjut soal yang berikutnya. Soal ketiga ini tentang aritmatika sosial, di mana soal aritmatika sosial itu mempunyai 2 rumus. Jadi saya bacakan dulu soalnya. Diketahui barisan 2, 5, 8, 11, 2, 5, 8, 11 dari titik. Jumlah 10 suku pertama barisan tersebut adalah A 155, B 166, C 175, D 196, dan E 200. Nah, untuk membedakan atau menentukan rumus mana yang dipakai dari kedua rumus itu, untuk menggunakan rumus SN itu, kalau kalian mendapatkan di dalam soal itu ada kata-kata yang menyebutkan suku pertama ke-10 misalnya, atau ke-20, ke-30 dan sebagainya. Kalau ada suku pertama otomatis dia menggunakan SN. Jadi rumus yang kalian gunakan adalah ini. Tapi kalau tidak ada, hanya menggunakan kata-kata itu dengan kata-kata suku ke-10 tanpa ada pertama, maka dia menggunakan rumus yang kedua dari aritmatika sosial. Jadi itu perbedaannya. Untuk mencari soalnya silakan, saya pernah bahas di soal saya sebelumnya, di video-video saya sebelumnya, silakan dicek. Selanjutnya yang harus kita tentukan dulu yang ada pada rumus ini adalah nilai A dan nilai B. Nilai A itu adalah suku pertama. Nilai suku pertama itu pada deret adalah 2. Sedangkan B itu adalah beda antara suku pertama dan suku kedua dan pertama ini. Yang berdekatan, ini berdekatan, dan ini pun berdekatan. 5 dikurang 2 sama dengan 3, itu adalah beda. Dan jumlah suku pertama 10-nya adalah N. N sama dengan 10. Berarti sudah didapatkan A, B, N. Langsung kita kerjakan. Sn sama dengan N per 2 dalam kurung 2 dikali A ditambah dalam kurung 2 dikurang 1 dalam balas kurung B balas kurung. N itu adalah 10, kita substitusi sama dengan nilai N itu sama dengan 10 substitusi, jadi 10 bagi 2 dikali 2 dikali nilai A adalah 2, berarti dikali dengan 2 ditambah dalam kurung 10 dikurang nilai 10 itu adalah N, 10 kurang 1 balas kurung dikali dengan nilai B itu adalah 3 dikali dengan 3 balas kurung sama dengan 10 dibagi 2 sama dengan 5 dikali dalam kurung 2 kali 2 sama dengan 4 ditambah 10 kurang 1 sama dengan 9 dikali dengan 3. Ingat, kalau ada dalam kurung ini tidak mesti kalian harus 5 dikali 4 dulu, tapi kerjakan dulu yang ada di dalam kurung itu supaya tidak salah hitung. Ini berarti 4 ditambah, karena ini ada penjumlahan dan perkalian, kerjakan dulu yang perkalian. 9 kali 3 sama dengan 27, kemudian ditambah dengan 4. Hasilnya adalah 31 dan 5 ini turun. Jadi 5 dikali 31 sama dengan 155. Jadi pengerjaan untuk aritmatika sosial ini sebenarnya cukup gampang, asal kalian bisa memposisikan perbedaan antara kedua rumus yang ada pada aritmatika sosial. Dan ingat, ada juga itu yang namanya geometri yang hampir mirip dengan aritmatika sosial. Oke, paham ya? Sampai sini kita lanjut soal yang berikutnya. Soal selanjutnya, suatu amuba membelah 2 kali setiap 20 menit. Amuba itu kan semacam organisme yang kecil sekali. Jika semula terdapat 50 amuba, banyak amuba setelah 2 jam berapa? A. 3200, B. 1600, C 1000, D 800, dan E 640. Jadi ingat ya, suatu amuba membelah 2 kali setiap 20 menit. Jika semula terdapat 50 amuba, ya, jadi ini modelnya seperti ini. Jika semula artinya 0 menit. 0 menit, banyaknya amuba itu adalah 50. Tapi setiap di 20 menit berikutnya, ternyata dia membelah sebanyak 2 kali, otomatis dari semula ini akan dikali 2. 2 dikali 50 sama dengan 100.
Kemudian ditambah lagi 20 menit jadi 40 menit. Jadi 100 ini akan dikali dengan 200, berubah lagi 60 dikali dengan 2 sama dengan 400. Ini kan 1 jam. Yang ditanyakan adalah 2 jam. Berarti kita terus menghitung. 60 ke 80 berarti kan 60 tambah 20 80 tambah 20 100 tambah 20 120. Begitu seterusnya. Berarti ini akan harus dikali 2 terus. Karena membelahnya 2 kali, ya kan? 2 kali. Karena dihitungnya sampai 2 jam saja, berarti ini 800 kali 2 1600, 1600 kali 2 sama dengan 3200. Sudah sampailah di pertanyaan. 120 menit. Nah, berapa jumlah amubah semuanya? Jumlahnya adalah 3200 dan terdapat pada opsi A. Ya, jadi itulah adalah cara dan trik mudah untuk mengerjakan soal matematika atau soal TIU yang ada pada tes CPNS. Ya, semoga video ini bermanfaat, semoga trik ini juga bermanfaat. Saya berharap semoga di tahun 2021 nanti kalian sudah bisa menjadi pegawai negeri sipil. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa like, jangan lupa share informasi penting ini supaya banyak teman-teman yang terbantu dan mengetahui informasi penting ini. Jangan lupa subscribe juga channel ini dan aktifkan loncengnya agar kamu mendapatkan pemberitahuan setiap channel ini mengupload video. Dan ikutlah bergabung di grup Telegram saya yang setiap hari mengupload video selain hari Minggu dengan cara klik link yang ada pada deskripsi video. Semoga Anda sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.